قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركاته في الدارين آمين. Bab yang kemarin bab 17 ini lanjutannya, tidak usah bab yang berikutnya tapi lanjutan dari bab yang ke-17. Bab yang ke-17 ini menerangkan tentang sholat-sholat yang diwajibkan, yaitu sebanyak 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang mana dijelaskan mendahulukan sholat sebelum waktunya, mengakhirkan sholat tanpa adanya udzur, itu dikategorikan termasuk minal kabair, dosa besar. Awal waktu sholat zuhur kemarin dijelaskan idza zalatis syamsu, ketika matahari tergelincir. Wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa'i. Sedangkan akhir yang kemarin tidak selesai nyatat, coba ini dilihat lagi catatannya. Yang kemarin tidak selesai, bahkan kurang paham mencatatnya, tolong ini dicatat lagi. Akhir dari sholat zuhur adalah ketika bayang-bayang sesuatu itu apa namanya, akhir dari waktu zuhur adalah ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan benda yang ada tersebut selain bayangan waktu istiwa. Wa awal waqtil asri, adapun awal waktu asar, idza shara dhillu kulli syai'in wa zada adna ziyadatin wa akhiruhu ghurubus syamsi. Sedangkan awal waktu asar adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut dengan sedikit lebih panjang, wazada adna ziyadatin, wa akhiruhu, akhir dari waktu asar adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Lanjut kepada waktu maghrib, wa awal waqtil maghribi ghurubu fursis syamsi. Sekali lagi, ini lanjutannya. Wa awal waqtil maghribi ghurubu fursis syamsi. Awal masuk waktu maghrib adalah ketika bulat matahari. Matahari ini bentuknya bulat ya. Bulat matahari, fursun namanya, bulatnya matahari itu terbenam secara keseluruhan. Sekali lagi, awal masuk waktu maghrib ghurubu fursis syamsi, ketika bulatnya matahari itu terbenam sepenuhnya. Wa akhiruhu alal mukhtar ghurubus syafaqil ahmari. Sedangkan sudah dicatat anak-anak, sedangkan akhir dari waktu maghrib menurut kaul yang terpilih, artinya yang sudah benar-benar ahli di bidangnya, yaitu ghurubus syafaqil ahmari, terbenamnya awan merah yang berada di sebelah ufuk barat. Sekali lagi anak-anak, akhir dari waktu maghrib adalah terbenamnya mega merah yang berada di ufuk barat. Berikutnya, wa awal waqtil isya'i, adapun awal waktu isya iku ghurubus syafaqil ahmari, yaitu terbenamnya mega merah yang tadi. Itu kalau sudah mega merah ini terbenam, sholat maghrib tidak ada alias berakhir, maka masuklah yang namanya waktu isya. Sudah selesai?
Cepet kelun. Apa tulis kada tulis? Ya wes tak ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Adapun awal waktu maghrib adalah terbenamnya bulat matahari yang berada di sebelah barat. Bulat matahari bulat itu sudah tidak ada, terbenam. Sudah? Abu, nulis apa kana? Sudah? Yang belum nututi coba nanti bisa minta contoh ke temannya yang sudah selesai, Mbak. Karena waktu sudah ini hampir 7:30. Sedangkan akhirnya waktu maghrib, bagaimana tadi dijelaskan guru Syafaqil Ahmari, terbenamnya mega merah yang berada dari ufuk barat. iya. Wa awal waktu isya'i, adapun awal waktu isya kapan? Terbenamnya mega merah. Iya. Wa akhiruhu tulu'il fajri shadiqi, adapun akhir dari waktu isya terbitnya fajar shadiq. Sekali lagi, akhir dari waktu isya tulu'ul fajri shadiqi, terbitnya fajar shadiq. Terbit itu apa? Terbit itu apa? Hah? Muncul, bagus. Apa itu fajar shadiq? Wa huwa al-muntashiru ardon. Fajar shadiq adalah, coba ini ditulis. Fajar shadiq adalah fajar yang menyebar, al-muntashir, fajar yang menyebar di ufuk sebelah mana kalau fajar itu terbitnya? Timur, di ufuk sebelah timur. Fajar shadiq adalah fajar yang menyebar di ufuk sebelah timur. Lanjut, siap sudah? Sudah selesai? Nulis apa dong? Ayo lihat. Wa awal waktu subuhi, adapun awal waktu subuh, tulu'ul fajri shadiqi, ketika fajar shadiq terbit. Kalau sudah fajar shadiq terbit, waktu isya berakhir diganti dengan waktu subuh telah tiba. Ya, sudah. Jadi waktu subuh adalah ketika fajar shadiq terbit. Wa akhiruhu, adapun akhir dari waktu subuh, tulu'i syamsi, ketika matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, waktu subuh habis atau berakhir, diganti masuk waktu apa? Iya, pinter. Saya nanti minta kesimpulan ya, laki-laki kelas 456 harus menyimpulkan. Kalau kelas 3 cukup menulis saja. Perempuannya juga 456 harus menyimpulkan. Yang berikutnya, wa afdalul a'mali al-mubadaratu bis-sholati fi awwali waqtiha. Fi awwali apa fi awwala ya yang benar ya? Kenapa dibaca fi awwali? Apa
akhirnya? Fi. Fi itu pekerjaannya apa? Apa pekerjaannya huruf jar itu? Mengejarkan kepada apa? Isim. Isim. Awali termasuk isim, kenapa? Karena Asalnya sebelum kemasukan fi, awali itu berharokat apa? kasrah. Oh, Dhamma. apa ciri-ciri kalimat isim? Dia wali a, dia wali tanwin, dia wali an. Dia wali jen bisa dijerkan. Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? Satu, berharokat tanwin. Berarti awali sebelum awali sebelum kemasukan fi menjadi apa itu? Awalun. Awalun. Bagus. Yang kedua, tanda-tanda kalimat isim. Ada al atau alif lam ya. Yang ketiga, Dia wali huruf jer. kemasukan huruf jar. Yang keempat, Bisa dijerkan. hah? Bisa dijerkan. Berharokat tanwin, kemasukan an, terus kemasukan huruf-huruf jar. Yang keempat, Bisa dijerkan. bisa dijerkan. Saya ulang, wa afdalul a'malil mubadaratu. Wa afdalul a'mali, adapun lebih utamanya ibadah atau amal, yaitu al-mubadaratu, yang disegerakan dalam melaksanakan sholat, yaitu tepat di awal waktu. Sekali lagi, amal ibadah yang paling utama adalah bersegera menunaikan sholat di awal waktu. Jangan menunda-nunda sholat, apalagi sampai mengakhirkan. Karena itu termasuk minal kabair, bagian dari dosa. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Amin Allahumma. Apalagi jangan sampai kita ini tidak melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dihindari dari hal-hal yang Allah tidak ridhai. Menjadi manusia generasi bangsa yang taat, yang bertakwa kepada Allah. Amin Allahumma. Mungkin ini kelanjutan dari bab yang ke-17 anak-anakku. Nanti pertemuan di hari Selasa yang akan datang masih tentang bab sholat. Tolong, ini masih belum bab berakhir. Dari kami akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bi barakatihi